Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral habaib, ma'asyiral aba, ma'asyiral asatidah, bil khusus Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Shahab Al-Habib Ali Al-Bin Hamid wa muassis Maulid Al-Ishdid Fadilatul Ustaz Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Munawwar hafizahumullah wa ra'ahum wa amaddahum bisihah afiyah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, di malam hari yang berkah ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk duduk bersama di rumah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian Maulid Ishrin, memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Nabi adalah satu-satunya jalan kita mendapatkan ketenteraman jiwa di zaman akhir ini, ma'asyiral hadirin. Dengan menyebut nama Nabi besar Muhammad, dengan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad, dengan kita mengkhayalkan, membayangkan sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah apapun kegalauan kita, apapun musibah kita, itu akan hilang dengan secepat-cepatnya dengan kita menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, beliau itu adalah sosok yang sangat sempurna, sempurna dari segala hal. Kita kalau buka kitab Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau punya kitab yang berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil. Gak usah buka kitabnya dulu, buka faharisnya, buka isi daftarnya, halamannya. Itu kita akan terkagum-kagum melihat betapa sempurnanya Nabi besar Muhammad. Sempurna di dalam khalqan, penciptaan daripada tubuh yang beliau miliki. Sempurna khuluqan, akhlak yang beliau miliki. Sempurna dari segi ibadatan, ibadahnya kepada Allah sangat sempurna sekali. Luar biasa Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menguraikan kesempurnaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab tersebut. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Al-Imam Al-Busiri mengatakan, Nabi Muhammad adalah alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu, yang sempurna zahir batin, itu Nabi besar Muhammad. Sempurna luar dalam Nabi besar Muhammad. Sempurna apa yang dilihat dan apa yang tidak dilihat. Sempurna apa yang diriwayatkan oleh sahabat kepada kita atau yang tidak diriwayatkan oleh sahabat kepada kita. Sempurna Nabi besar Muhammad. Bahkan Al-Imam Al-Busiri di dalam Qasidah Hamziyah, di tempat lain beliau mengatakan, innama mathalu sifataka linnas kama mathala an-nujumal ma'u. Kata beliau, sahabat itu ya Rasulullah, ketika meriwayatkan sifatmu, ketika menceritakan tentang pribadianmu, itu hanya seperti menceritakan sesuatu yang mereka lihat dari pantulan air.
Mereka melihat dari pantulan air bulan. Belum mereka melihat bulan secara langsung, tapi yang mereka lihat bulan di pantulan air. Itulah yang mereka riwayatkan kepada kita. Tapi hakikah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati malam ini kelahirannya, itu tidak bisa satu manusia pun mengungkapkan kesempurnaan Nabi besar Muhammad. Laisa yadri qadral habibi siwallah famada yaquluhul fusaha'u. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Busiri, tidak ada yang tahu kadar Nabi besar Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa dikatakan oleh para penyair untuk memuji dan memuja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita baca daripada kitab-kitab yang meriwayatkan bagaimana sifat Nabi besar Muhammad, atau kita baca kitab yang menyebutkan khususiyah Nabi besar Muhammad, contohnya kitab Khasaisul Kubra karya Al-Imam As-Suyuti, maka kita akan dapati betapa begitu agung, begitu sempurnanya Nabi besar Muhammad. Banyak dari anggota tubuh Nabi yang di situ Allah kumpulkan 3 hal. Yang pertama, sempurna khalqan, ciptaannya. Yang kedua, sempurna khuluqan, akhlaknya. Dan yang ketiga, ada mukjizah di dalam tubuh tersebut. Salah satu contoh, muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan Nabi Muhammad memiliki muka yang paling indah. Lam yakun bil mutahham wala bil mukaltham wa kana fi wajhihi tadwir. Ini diriwayatkan oleh Hindun, anak Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata sahabat Hindun bin Abi Halah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki muka yang tidak terlalu bulat, juga tidak lonjong. Muka Nabi itu sedang. Wa kana fi wajhihi tadwir, tapi lebih banyak bulatnya daripada lonjongnya. Itu muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sempurna khalqan, ciptaannya. Kemudian khuluqan, dari muka yang sempurna ini ada akhlak yang begitu mulia. Sahabat mengatakan, kana Rasulullah la yalqa ahadan biwajhin yakrahuhu. Nabi itu, kata sahabat, enggak pernah menemui seseorang dengan muka, dengan penampilan, dengan raut muka yang orang akan Nabi temui tidak suka. Selalu enak dilihat Nabi besar Muhammad. Jangankan sahabatnya, musuhnya saja yang melihat Nabi jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Belum melihat, belum mendengar nasihat Nabi, belum beliau berbicara dengan Nabi, melihat Nabi jatuh cinta. Abdullah bin Salam mengatakan, ketika Nabi Muhammad datang masuk ke kota Madinah hijrah, itu orang sahabat pada datang kepada Nabi Muhammad. Aku pengen melihat siapa ini Muhammad. Siapa ini Nabi akhir zaman? Betul atau tidak? Injafalan nasu ilaih, orang datang berbondong-bondong ingin bersalaman dengan Nabi. Maka aku datangi juga. Falamma ra'aituhu wastabantuhu, dan ketika aku melihat mukanya dan aku perhatikan, aku pasati mukanya, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Aku tahu, aku yakin ini muka bukan muka pembohong. Mukanya begitu indah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah nikmat untuk bertemu dengan muka tersebut di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khalqan wa khuluqan, akhlak, ciptaan muka yang sempurna. Kemudian khuluqan, akhlak muka yang sempurna. Mukjizatan, enggak sampai di situ, Allah berikan juga mukjizat melalui muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyidah Aisyah meriwayatkan, ketika aku lagi menjahit di tengah malam, kata Siti Aisyah, tiba-tiba minyak atau lampu api yang digunakan oleh orang dulu itu mati padam. Jarumku jatuh, saqatatil ibrah, jarum jatuh, lampu lagi mati. Aku cari, kata Siti Aisyah, enggak ketemu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adha'atil hujrah, masuk Nabi, kamar langsung terang dari mukanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu langsung, kata Siti Aisyah. Langsung aku ketemu, tadi jarum yang enggak ketemu, masuk Nabi, lampunya masih padam, muka Nabi Muhammad menerangi kamar yang lagi padam. Mukjizah dari muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalqan wa khuluqan wa mu'jizatan.
Kemudian salah satu contoh yang lain daripada kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki mata yang begitu indah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhalal ainain ad'ajal ainain. Sahabat mengatakan Nabi memiliki mata yang sempurna. Nabi walaupun tidak pakai celah itu seperti lagi pakai celah. Beliau memiliki mata yang bunda. Karena Rasulullah SAW karena Rasulullah syadidus sawadil ain. Mata yang Nabi miliki itu yang bagian hitamnya sangat hitam. Jadi mata Nabi itu warnanya hitam. Jadi mata yang bagus itu yang warnanya hitam. Kita sekarang kan tidak. Karena kita banyak ditipu oleh orang Eropa. Kalau kita melihat orang yang matanya biru, takjub kita. Padahal bukan itu mata Nabi besar Muhammad. Mata Nabi itu ada ajal ainain, yang hitamnya sangat hitam. Tapi yang putihnya agak ada sedikit kemerah-merahan. Itu mata yang sempurna yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalqan, ini ciptaannya. Ciptaannya sempurna. Khuluqan, apa akhlak mata Nabi? Allah puji di dalam Al-Quran, ma zaghal basaru wa ma tagha. Kata Allah ketika Muhammad sedang mi'raj, ketika Muhammad sedang menghadap, ketika Muhammad sedang melalui langit pertama, langit kedua, itu matanya tidak jelalatan, kata Allah. Itu matanya enggak jelalatan. Tidak akan Nabi menoleh hal yang tidak diperintahkan Allah untuk dilihat oleh Nabi. Ketika Nabi sedang berhadapan dengan Allah, menunduk Nabi besar Muhammad. Beliau tidak melongok kemana-mana. Orang kalau masuk ke tempat yang aneh, bayangkan Nabi itu melihat yang macam-macam di langit sana. Tapi beliau tidak akan lihat kalau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak mata Nabi ini dipuji Allah di dalam Al-Quran dengan ayat yang berbunyi ma zaghal basaru wa ma tagha. Mata Nabi ini enggak jelalatan. Matanya beradab, matanya berakhlak. Jangankan di langit, di bumi pun sahabat mengatakan jullu nadharihi aktsaru kana Nabi sallallahu alaihi wasallam atwalu nadharihi ilal ardi. Nadharuhu ilal ardi atwalu min nadharihi ilas sama. Kata sahabat, Nabi itu pandangannya ke bawah lebih banyak daripada pandangannya ke atas. Bukan Allah ada di atas, bukan, tapi menunjukkan tawadhu'nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalqan wa khuluqan, ciptaan yang begitu sempurna, akhlak yang begitu mulia dari ciptaan yang sempurna tadi. Wa mu'jizatan, jangan lupa ada mukjizat dari mata tersebut. Kana yara fi dhalma mithla ma yara fi dhaw, kata sahabat. Nabi itu melihat di tempat yang gelap seperti beliau melihat di tempat yang terang. Gak butuh Nabi dengan cahaya, gak butuh Nabi dengan nur, karena beliau adalah nur. Nabi gak butuh misbah, karena beliau adalah misbah. Nabi gak butuh keterangan, karena beliau adalah yang menerangkan muka bumi ini. Maka ketika beliau berada di tempat yang gelap, beliau bisa melihat yang tidak kelihatan oleh mata orang yang lain. Kemudian termasuk mukjizat mata Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan kepada sahabat, inni arakum min amami kama inni arakum min warai kama arakum min amami. Kata Nabi Muhammad, wahai sahabat, kalian kalau lagi sholat itu jangan dahului aku, biarlah aku ruku dulu mantap, baru kalian ruku. Itu perintah Nabi besar Muhammad SAW. Fa inni arakum min warai kama arakum min amami. Karena kata Nabi, aku ini bisa melihat dari belakang seperti aku melihat di depan. Jadi apa yang di belakang Nabi itu dilihat oleh mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulut Nabi Muhammad. Kita sebutkan 3 insyaallah di malam ini. Yang ketiga, mulut Nabi besar Muhammad. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah min ahsani ibadillahi syafatain. Kata Siti Aisyah, Nabi itu adalah makhluk Allah yang paling indah bibirnya. Itu Nabi Muhammad. Wa altafihim khatma famin, dan beliau bukan hanya sempurna mulutnya,
Tapi kata Siti Aisyah, ketika bicara mulutnya indah, ciptaannya, bibirnya. Ketika diam juga indah. Ketika beliau lagi mingkem, itu bagus mulutnya, kata Siti Aisyah. Jadi kadang ada orang kan tidak ya. Karena kalau lagi mingkem nggak bagus mulutnya, ini enggak. Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi lagi bicara atau Nabi lagi diam, lagi mingkem, itu mulut Nabi bagus, indah bibirnya. Kana Rasulullah min ahsani ibadillahi syafatain wa altafihim khatma famin. Itu kata Sayyidah Aisyah dalam meriwayatkan bibir Nabi besar Muhammad atau mulut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalqan, ini adalah ciptaan. Khuluqan, kana Rasulullah hasanal mantiq. Ada orang yang bibirnya bagus tapi kalau ngomong pedas. Ada orang yang bibirnya bagus kalau ngomong banyak nyakitin hati orang. Ada orang yang bibirnya bagus kadang nyelekit tiap ngomong. Tidak Nabi besar Muhammad. Beliau bibir mulut beliau bagus, tapi ketika bicara hasanal mantiq. Nabi tidak pernah bikin orang yang ada di depan beliau suram atau sedih dengan ucapan Nabi besar Muhammad. Tidak pernah. Setiap yang datang duduk di hadapan Nabi, mendengar ucapan Nabi, pasti mereka keluar dari tempat tersebut dengan hati yang gembira. Hasanal mantiq. Bagus mulut Nabi besar Muhammad, baik ketika berucap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir mukjizatan, Anas bin Malik mengatakan, sumur yang kami miliki di rumah itu adalah sumur yang paling enak yang ada di kota Madinah. Kenapa wahai Anas? Karena sumur itu pernah diludai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalqan wa khuluqan wa mu'jizatan. Dan ini semua ada pada tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Busiri, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Beliau adalah orang yang sempurna zahir batinnya. Beliau orang yang sempurna ciptaan dan akhlaknya. Apa yang ada pada Nabi itulah yang paling sempurna. Apa yang disyariatkan oleh Nabi itulah yang paling sempurna untuk kita ma'asyiral hadirin. Tsumma astafahu habiban bari'un nasami. Kemudian kata Imam Busiri, setelah beliau sempurna, sempurna yang tidak bisa diungkapkan oleh seorang penyair pun. Hassan bin Thabit, kita tahu Hassan bin Thabit ini adalah sahabat jahiliyah. Beliau hidup di zaman jahiliyah 60 tahun. Beliau ini salah satu sahabat yang umurnya 120 tahun, 60 tahunnya di zaman jahiliyah, 60 tahunnya di zaman Islam. Penyair, muhadram, umurnya panjang. Beliau banyak mengarang syair, tapi ketika ingin mensifati Nabi besar Muhammad, beliau tidak sanggup. Makanya beliau mengatakan, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Syair yang terkenal, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Wahai Rasulullah, engkau ini tercipta lepas dari cacat. Tidak ada kekurangan dari ciptaanmu ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seperti engkau ini ya Rasulullah ketika sedang diciptakan oleh Allah, kau memilih mau diciptakan dengan bentuk seperti apa yang kau inginkan. Saking tidak sangkupnya seorang Hassan bin Thabit, penyair terkenal di zaman jahiliyah dan di zaman Islam, tidak sanggup untuk mengungkapkan keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, ketika kita hadir di tempat seperti ini, niatkan mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi kesempatan agar kita bisa bertemu dengan Nabi besar Muhammad. Karena itulah matmahul aulia, matmahul arifin. Tujuan hidup mereka ketemu dengan Nabi Muhammad. Tujuan mereka beribadah, tujuan mereka jaga pandangan, tujuan mereka jaga makanan, tidak lain tidak bukan hanya untuk bisa ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jadikan amalan kita seperti ini. Itu salah satu wasilah litaqarrub, untuk kita dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhirah. Di dunia sebelum di akhirat insyaallah fi khairin lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.